Lagi ibadah. Ibadah MCC. Ibadahnya kok di sawah sih Kak Kres? Loh, kan kita bisa ibadah di Oh ya di mana saja. aja. Kita bisa request ya mau ibadah di mana ya. Dan minggu ini kita ibadahnya di sawah. Salah. Yang kangen liburan siapa Kak Mary? Kak Mary. Kris juga. Ya, shalom, apa kabar adik-adik? Ketemu lagi dengan Kak Mary Dan Kak Kris. Sekarang kita waktunya ibadah ya. Jangan lupa minggu lalu sudah belajar untuk memuji-muji Tuhan. Hari ini juga. Iya, jadi hari ini harus ada perubahan ya Kak Kris ya. Bener. Yang nyanyinya cuman Imi-imi, nggak mau gerak atau duduk. Ngeliatin kitanya Ngeliatin ditontonin, kita ngeliatin Kak Mary sama Kak Kris. Oh. Jangan ya, tapi kita mengajak semua adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Karena itu kita berdoa dulu ya Kak Kris ya. Iya. Silakan. Nah, kita semua berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yeshua, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, sehingga Tuhan hari ini kami boleh kembali bertemu bersama kakak-kakak kami, meskipun Tuhan masih melalui YouTube Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh tempat ataupun waktu. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yeshua, kiranya Tuhan hati kami boleh siap untuk memuji nama-Mu, kami boleh siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami naikkan itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yeshua, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sudah siap ya memuji Tuhan? Ingat, dengan sungguh-sungguh dan jangan asal-asalan ya. Jangan salah-salah, jangan males-malesan. Oke, kita akan memuji Tuhan yang sesuai dengan tema kali ini. Ananias dan Safira. Yuk Kak Jimmy. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yeshua tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Lagi. Asik ya, gerakannya baru. Boleh dicoba, boleh diikuti sambil diingat-ingat ya bahwa berbohong itu nggak boleh. Seperti Ananias Safira ya. Mencuri juga nggak boleh. Apa yang kita dapat itu harus kita kembalikan. Kalau berbohong itu kan Tuhan bilang apa? Kalau iya katakan Ya, kalau kalau tidak katakan tidak. Yuk. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yeshua tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Janganlah apa? Janganlah mencuri. Janganlah berbohong. DOSA. Wah, ingat-ingat ya adik-adik. Kalau Sekecil mencuri apapun, nggak boleh sekecil apapun, sesedikit Benar. apapun. ya, Ngambil Kak Tri. sedikit aja Kak Mi, Ini boleh nggak? istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngentit. Cuma Misalnya sedikit kok. ngambil dikit, ini punya adik, ngambil dikit lah nggak apa-apa. Atau misalnya dikasih mama persembahan, kamu persembahan 100.000 ya, tapi kita ambil 50.000. Ambil Ambil separuhnya separuhnya nggak apa-apa. Padahal mama bilang harus persembahkan semua, Semua. ya Kak Kris ya. Oke, karena itu sebagai anak-anak Tuhan jangan suka berbohong.
kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian yang kami naikkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan berkenan untuk bertahta bersemayam di atas puji-pujian anak-anak-Mu. Sebentar kami akan duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menjamah hati kami, supaya kami boleh terus berkata-kata jujur dan melakukan hal yang berkenan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Bye-bye. Nah, tadi temenku titip beli ini. Oh, aku punya ide. Ini kan dia nggak tahu kan kalau aku yang beli, dia nggak tahu harga aslinya. Kalau misalkan aku naikkan harganya, ini kan cuma 35.000, tak naikkan 50.000. Lumayan 15.000-nya buat tambahan uang jajan. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalian di rumah yang tahu. Oke. Hoi, Kak Roy, ini Kak, aku beliin ini Kak. Harganya 50.000. Wenda, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai aku dan menaikkan harga dari barang aslinya itu? Panik nggak? Panik nggak? Iya iyalah, panik. Masa enggak? Oh, waduh. Enggak. Aku tiba-tiba kok habis bikin rencana itu langsung teringat kisahnya Ananias dan Safira. Kalau misalnya aku bohongin, aku naikkan harganya dari harga sesungguhnya, daripada aku kena hukuman seperti hukuman Ananias dan Safira, ya nggak usah deh, lebih baik, ya kan? Kalau kalian yang di rumah pernah nggak sih melakukan hal yang sama? Misalkan disuruh papa atau mama beli sesuatu, kalian dapat uang kembalian. Lalu uang kembaliannya itu kalian pakai untuk beli sesuatu yang lain, misalkan es krim. Terus ditanya sama papa mama, uang kembaliannya mana? Kalian jawab, nggak ada pak, harga barangnya naik. Padahal sudah kalian belikan es krim. Pernah nggak kalian berbuat seperti itu? Kalau Kak Wenda sih pernah. Walaupun setelah Kak Wenda ngomong itu, mamanya Kak Wenda tahu Kak Wenda itu bohong. Sempet agak diginiin kolanya Kak Wenda. Jangan bohong, mama tahu pasti kamu pakai untuk beli es krim. Ya puji Tuhan sih Kak Wenda gak mendapatkan hukuman seperti Ananias dan Safira. Tapi bisa saja loh itu terjadi. Nah, tadi kalian kan belajar waktu di puji-pujian, kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak boleh apa? Berbohong. Karena bohong itu dosa. Kita tahu sesuatu itu dosa melalui apa? Melalui Roh Kudus yang memberitahu kita. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran dari Tuhan. Dan dia mengetahui loh bagaimana sikap kita dan sikap yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana ya caranya kita bisa tahu teguran dari Roh Kudus? Aku nggak tahu suaranya Roh Kudus itu bagaimana. Ada yang berkata kalau waktu itu Roh Kudus yang hadir pada Tuhan Yesus berbentuk seperti burung merpati. Apakah Roh Kudus tubuhnya seperti kesepakan saya burung merpati juga? Atau bagaimana ya? Atau aku nggak pernah nih ditegur Roh Kudus karena aku nggak pernah dengar tentang teguran Roh Kudus. Jadi nggak apa-apa kayaknya ya berbuat dosa. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan seperti itu. Tahu nggak sih, Roh Kudus itu juga bisa menegur kita lewat teguran
orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus menggerakkan hati orang di sekitar kita yang Roh Kudus tahu kita sedang berbuat dosa dan Roh Kudus ingin menegur kita, dan Roh Kudus ingatkan orang di sekitar kita untuk menegur kita. Tergantung kitanya mau mendengarkan atau tidak. Ya, seperti kisahnya Ananias dan Safira. Kita semua tahu kan kisahnya Ananias dan Safira. Siapa sih Ananias dan Safira? Kak, nama tetanggaku kak. Oh ya mungkin tuh nama tetanggamu Ananias dan Safira. Kak, Ananias tuh nama sepupuku kak. Ya, mungkin juga. Tapi kita bukan bicarakan Ananias tetanggamu atau sepupumu. Kita bicarakan Ananias dan Safira yang ada di dalam kitab suci. Kita semua tahu Ananias dan Safira itu pasangan suami istri. Mereka memiliki sebidang tanah yang mereka jual. Dan hasilnya mereka rencanakan untuk diberikan kepada Rasul Petrus untuk bisa dibagikan kepada umat Tuhan yang membutuhkan uang yang kurang mampu. Namun mereka berdua merencanakan sesuatu yang Roh Kudus tidak suka. Roh Kudus tahu rencana mereka. Tahu kan apa rencana mereka? Mereka tidak mau memberikan semua uang hasil penjualannya, melainkan mereka potong. Mereka berkata, yang segini aja untuk diberikan kepada Rasul Petrus, tapi yang segini berikan untuk kita simpan aja, kita pakai aja, ya kan. Nah, pergilah Ananias sang suami menghadapi Rasul Petrus. Disinilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasul Petrus tidak ada di dalam rumahnya Ananias dan Safira. Rasul Petrus nggak ikut proses penjualan tanah itu, nggak ada di tengah-tengah untuk melihat, dan juga nggak sama-sama menghitung hasil penjualannya berapa. Habis jualnya berapa dinar ya? Nggak, Rasul Petrus nggak ikut-ikut di situ. Tapi ketika Ananias datang dan menyerahkan, tiba-tiba saja Roh Kudus berkata kepada Rasul Petrus. Roh Kudus berbisik kepada Rasul Petrus. Dan akhirnya Rasul Petrus pun mengutarakan apa yang disampaikan Roh Kudus kepada Ananias. Petrus bertanya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Mengapa engkau berbuat dosa? Mengapa engkau mau mencurangi Roh Kudus? Mau mencurangi Tuhan? Tapi pada saat itu Ananias tidak segera mengakui kesalahannya. Dia memungkir, dan apa yang terjadi kepada Ananias? Ya, seperti tadi yang Kak Wenda bayangkan ketika Kak Wenda tadi mau tipu Kak Roy. Yaitu apa? Meninggal. Kalau tadi Kak Wenda cuma pingsan aja sih. Kalau udah meninggal nggak ngobrol kan lanjutannya saat ini. Nah, itu yang dialami oleh Ananias. Luar biasa sekali loh mendapat teguran dari Roh Kudus yang disampaikan kepada Rasul Petrus, yang Rasul Petrus sampaikan kepada Ananias, tapi Ananias nggak segera bertobat, tapi dia tetap menipu. Lalu apa yang terjadi? Dibawalah Ananias dan dikuburkanlah Ananias. 3 jam berikutnya Safira datang. Ada apa ini? Kemana suamiku? Kok nggak pulang-pulang 3 jam? Atau mungkin bisa saja Safira juga sudah mendengar kabar bahwa suaminya si Ananias sudah meninggal. Lalu pergilah Ananias kembali ke Rasul Petrus dan bertanya, ada apa dengan ini semua? Lalu Rasul Petrus pun kembali menegur Safira yang juga sudah ikut membuat rencana dengan Ananias. Apakah betul? Tanya Petrus, apakah betul ini semua adalah hasil penjualan tanah yang kamu serahkan kepada Tuhan? Ya, betul Rasul Petrus. Berbohonglah si Safira. Dan pada saat itu juga Safira mengalami hal yang sama dengan suaminya. Wah, Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus adalah roh penolong yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kok roh penolong tapi bisa menghukum seperti itu? Bagaimana Kak Wena maksudnya? Nah, Roh Kudus bertugas untuk menolong kita supaya kita tidak berbuat apa? Dosa. Bagaimana caranya? Mengingatkan kita akan sikap kita apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Roh Kudus berbicara kepada kita tidak hanya dengan suara, tapi lewat teguran orang di sekitar kita.
Jadi Roh Kudus mau menolong. Namun saat kita yang mau ditolong, yang harusnya ditolong tapi nggak mau ditolong, kita yang ditolong tapi nggak mau ditolong, apa yang terjadi? Contoh misalkan Kak Wenda sudah jatuh ke atas, jatuh dari jurang. Kak Wenda pegangan pinggir tebing. Kak Wenda teriak-teriak, tolong! Ada seseorang yang datang menolong dan mengulurkan tangan. Tolong! Orang yang menolong Kak Wenda berkata, ayo sini, ulurkan tanganmu yang satunya, aku mau tolong. Emoh, gak mau. Bye-bye. Gedebuk. Bisa ditolong? Gak bisa lah. Jelas mana mungkin bisa. Nah, kalau kita ditolong oleh Roh Kudus dan Roh Kudus ingatkan sebagai Roh penolong, ya kita harus ikuti. Kita harus berkata, ya saya salah. Saya minta maaf, saya akan berikan semuanya seperti janji yang sudah saya ucapkan kepada Tuhan. Roh Kudus itu sangat tegas kepada kita saat kita berbuat dosa supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa. Namun Roh Kudus itu juga sangat lembut ketika kita taat. Roh Kudus menjadi sangat lembut ketika kita ditegur, namun kita berkata, ya Roh Kudus, aku mau perbaiki kelakuanku yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kak Wenda pernah membaca satu buku. Bukunya sangat menarik dan Kak Wenda sangat terberkati. Ini cerita novel sih. Jadi ceritanya tentang Roh Kudus. Ada seseorang bertemu dengan Roh Kudus dan digambarkan seperti manusia. Tapi ini ingat, ini lagi-lagi cerita novel, belum tentu sungguhan seperti itu. Roh Kudus berkata kepada si orang ini dan mengajaknya ke suatu taman bunga. Si orang ini bingung, ini taman bunga apa? Kok berantakan sekali ya taman bunga ini? Lalu si karakter Roh Kudusnya berkata, ini hatimu. Hah? Hatiku? Hatiku kayak taman? Iya, hatimu tuh seperti taman. Taman berantakan? Iya, taman berantakan. Lalu Roh Kudus berkata, nah di sini aku bertugas untuk menata setiap tanaman-tanaman yang ada di tempat hatimu ini, menatanya pada tempat yang tepat. Misalkan di sini ada tanaman suka marah. Di sini ada tanaman, berarti aku melihat tanaman suka marah ini, aku nggak mau buang, tapi aku mau tempatkan tanaman yang suka marah ini ke tempat yang tepat. Dia bisa bertugas sebagai tanaman yang tegas, marah namun tegas, bukan marah yang meledak-ledak dan membawa dosa. Nah, tapi aku nggak bisa lakukan itu, kata Roh Kudusnya, kalau kamu tidak izinkan aku untuk memindahkan pot tanaman bunga marahmu menjadi tanaman di bagian bunga yang tegas. Itu Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di hati kita untuk menempatkan setiap bagian-bagian dalam hidup kita pada porsi yang tepat supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ingat tidak? Raja Daud, raja yang begitu sangat disayang Tuhan dan sangat menyayangi Tuhan, pun pernah berbuat dosa. Dosa apa? Ya, kita semua tahu, yaitu mengambil istri Uria. Pada saat itu Roh Kudus menegur Raja Daud melalui seorang nabi, Nabi Natan. Wah, sama ya seperti kisahnya Ananias dan Safira. Kalau Ananias dan Safira ditegur oleh Rasul Petrus, kalau Raja Daud ditegur oleh Nabi Natan. Disinilah berbedanya sikap antara Raja Daud dan juga Ananias Safira. Raja Daud langsung berpuasa dan berdoa, Tuhan, kiranya hadiratmu, rohmu jangan jauh dari aku. Aku gak mau lepas dari rohmu, Tuhan. Ampuni, aku tahu aku salah. Dan Tuhan mengampuni kesalahan Raja Daud. Lihat bagaimana Roh Kudus yang tegas menjadi lembut di dalam hati Raja Daud. Kalian yang di rumah juga, ketika papa mama menegur kalian, itu juga bisa loh menjadi cara bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita untuk lebih menjadi anak yang baik, anak yang mandiri,
dan anak-anak yang memiliki buah-buah roh. Barusan kan belajar tentang 9 buah roh. Jadi, ayo, ingin 9 buah roh itu kita miliki? Nah, terimalah Roh Kudus ketika Roh Kudus menegurmu ya. Sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Jangan lupa Kak Winda akan selalu ingatkan, kalau kalian mau semakin peka dengan suara Tuhan, ada satu cara, yaitu rajin berdoa, baca Alkitab, dan minggu lalu memuji Tuhan. Nah, kalau kita terbiasa memuji Tuhan, kita akan terbiasa juga mendengarkan ketika Roh Kudus menegur kita melalui diri kita sendiri. Oke, semangat ya, semangat. Karena apalagi hari-hari ini mendekati hari Pentakosta. Wah, hari dimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk kita. Jadi ayo belajar, siapkan hati kita untuk Roh Kudus bisa makin berkuasa dalam diri kita ya. Bye-bye. Hai semuanya, sudah dengerin firman? Sudah paham? Dengerinnya tadi sambil guyon apa dengerin sungguh-sungguh? Nah, kalau kalian dengerin sungguh-sungguh, tahu ya apa ceritanya hari ini? Ceritanya tentang Ananias dan Safira. Mereka ngapain? Mereka berbohong. Jadi berbicara tidak jujur. Nah, waktu mereka bicara nggak jujur, itu kan kita tahu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Nah, karena ada Roh Kudus kasih tahu nih kalau itu bohong. Kalau apa yang diucapkan itu nggak jujur. Jadi kita juga mau belajar senantiasa ucapan kita itu jujur. Nah, Roh Kudus itu dilambangkan dengan apa sih? Tahu nggak kalian? Dilambangkan dengan kita tahu ada 2 lambangnya. Ada merpati dan juga ada api. Nah, hari ini kita mau bikin kayak ini. Semua udah lihat ya Kak Kris pakai ini nih. Ini kita mau bikin mahkota, tapi di sini ada apinya. Jadi supaya senantiasa mengingatkan kita kalau kita punya Roh Kudus senantiasa akan mengingatkan kita kalau ada dosa-dosa. Oke, yuk kita langsung aja mulai bikin. Seperti biasa Kak Kris mau tunjukkan dulu bahannya biar kalian tahu. Jadi kertas buffalo coklat, merah, kuning, sama oranye. Setelah itu untuk alat-alatnya apa? Bolpen, pensil, gunting, dan lem. Oh iya, Kak Kris juga punya kertas putih untuk ayatnya nanti. Jadi kenapa Kak Kris kok kecil-kecil banget kertasnya? Karena kita butuhnya cuman sedikit aja. Jadi kalau kalian punya yang sisa-sisa dari art and craft minggu-minggu lalu bisa dipakai. Oke, jadi kita langsung mulai. Step yang pertama kita mau bikin lingkarannya dulu kayak gini. Pertama dilipat dulu, kertas coklatnya dilipat jadi 2. Terus digunting. Kalau sudah jadi 2 gini, kita mau lipat setiap bagiannya, lipat lagi jadi 2. Kalau sudah, kalian ambil satu bagian, terus kalian buka, kita mau lem di sini. Kalau yang sudah, yang kedua, kertas yang kedua ini kita mau masukkan di sini. Nah, masukkan di sini, terus kita lem. Jadi kalian boleh dah kasih lem dulu di bagian yang sini dan yang sini, depan dan belakang. Terus langkah yang kedua, kita mau sesuaikan dengan ukuran kepala. Jadi ukuran kepala kalian kan beda-beda nih, supaya nggak kebesaran atau kekecilan, kalian bisa ukurkan kayak gini. Nah, kalau udah dapat ukurannya, kalian bisa langsung lem. Jadi nanti waktu kalian ngukur, kalian bisa langsung sambil masukkan di bagian sini kayak gini. Ini Kak Kris lepas dulu ya. Nah, kalian masukkan gini, terus diukur di sini. Nah, kalau kurang besar kalian bisa tarik, masukkan lagi. Kalau
Kalau kurang kecil bisa dikecilkan. Kalau sudah, kalian tinggal lem sesuai ukuran kepala kalian. Nah, sudah jadi untuk bagian kepalanya, untuk bulatan kepalanya. Sekarang kita mau bikin api-apinya. Ini Kak Kris pakai lagi ya. Nah, untuk apinya Kak Kris sudah gambar sebagian di sini. Jadi kita mau gambar api. Kalau kalian nggak gimana sih gambar api, kalian boleh buka internet, di situ banyak macam-macam api. Nah, kalian bisa tiru. Nah, kira-kira kayak gini. Kelihatan nggak ya? Kira-kira kayak gini aja. Nah, kalian bisa gambar di bagian kertas yang kuning, merah, sama yang oranye. Jadi yang kuning lebih, kalau punya Kak Kris nih, yang kuning lebih kecil, terus yang oranye di tengahnya, yang paling besar itu yang merah. Kalau sudah semua, kita mau gunting semua bentuk apinya. Kalau sudah semua, sudah jadi nih, kita mau tempelkan lidah-lidah apinya dari yang paling besar, terus yang oranye, terus yang kuning. Udah jadi kayak gini, kita ambil topinya tadi, bulatannya maksud Kak Kris. Terus kalian tinggal tempelkan aja di depannya gini. Nah, ditempel kayak gini. Nah, udah jadi ya. Step yang terakhir sebagai pengingat, ada ayat hafalannya nih. Seperti biasa Kak Kris suka tempelkan, suka tuliskan ayat hafalan di art and craft kita supaya senantiasa kita bisa ingat ayat hafalannya. Jadi kalian ambil kertas warna apa aja, terus kita tuliskan ayat hafalannya. Kak Kris ngintip dulu ya. Ayat hafalannya di Yohanes 16 ayat 13a. Kalau sudah, kita lemkan ayat hafalannya di depan apinya gini. Tada, udah jadi. Nggak terlalu sulit ya. Kalau kalian perhatikan step-stepnya, nggak sulit loh. Oke, jadi kalau sudah, jangan lupa, jangan dilihat aja, tapi dibikin. Nanti waktu Zoom bisa ditunjukkan ke kakak-kakaknya yang ngajar hari itu. Terus kalau sudah dibikin, diapain Kak? Dibuang, nggak boleh ya. Kakak-kakaknya udah cari ide bikin apa ya buat kalian supaya kalian bisa ingat ceritanya. Jadi kalau kalian sudah bikin art craft yang minggu depannya atau dari minggu lalu, hari ini, jangan dibuang, nanti kakaknya sedih loh. Selain sedih ya, kalian juga sebenarnya ada untungnya buat kalian. Kalian kalau lihat lagi, oh ini art and craftnya tentang apa, belajar tentang apa. Jadi cerita-cerita yang sudah didengarkan dari kemarin-kemarin, minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu, itu kalian bisa tetap ingat. Jadi semangat dikerjakan dan semangat untuk menyimpan art and craft yang sudah-sudah. Bye-bye. Adik-adik, minggu ini sama Kak Rai lagi ya, jangan bosen ya. Oke, minggu ini ayat hafalannya kita ada di Yohanes 16 ayat 13a. Oke, di Yohanes 16 ayat 13a. Sudah dibuka? Oke, kita baca ya. Yohanes 16 ayat 13a, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kan sudah dengerin firman Tuhan tadi tentang Ananias dan Safira. Dengan ayat hafalan ini, kita tahu bahwa Tuhan itu akan selalu membawa dan memimpin kita ke dalam kebenaran. Jadi, untuk berbohongnya dikurangi ya adik-adik. Oke? Nanti dihafalin ya. Dadah. Hai, hari ini sudah memuji Tuhan. Hari ini sudah memuliakan Tuhan, dengar firman Tuhan tentang Roh Kudus juga, dan tadi sudah buat art and craft api Roh Kudus. Wah, seru sekali ya aktivitas hari ini. Walaupun kita sudah hampir mendekati waktu selesai ibadah online kita, Kak Winda mau ingatkan sekali lagi ya,
Ayo dengarkan teguran dan nasihat Roh Kudus. Jangan lupa juga buat art and craft-nya seperti yang Kak Grace bilang tadi. Nanti di pertemuan minggu depan Zoom meeting kalian bisa kasih lihat. Karena itu datang juga di pertemuan Zoom meeting untuk balita dan pratama 1 jam 1 siang ya pada hari Minggu. Dan untuk kalian yang pratama 2 dan juga kelas madya datang di Zoom meeting pada pukul 2 siang. Ingat ya, jam 1 untuk balita dan pratama 1, jam 2 pratama 2 dan madya. Jangan lupa juga kalian bisa ikuti atau follow Instagram Little Eagle Center Care atau kebalik ya, Little Eagle Care Center atau LECC. Karena jika nanti ada challenge, giveaway, tantangan atau hal-hal seru lainnya, kalian bisa cek, kalian bisa ikuti. Atau mungkin kalian ketinggalan beberapa kreativitas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, bisa cek lagi di LECC IG-nya. Dan juga, nah Kak Wenda ingatkan, buat kalian nih yang mau, oh Kak Wenda, aku mau sudah belajar, mau ditegur Roh Kudus, aku mau belajar baca Alkitab yang rajin. Ikuti juga ya program Bible Reading atau baca Alkitab bersama LECC yang pasti bisa bantu kalian memilah bacaan sesuai dengan umurmu dan membantumu memahami isi bacaannya juga. Oke ya, kita akhiri. Terima kasih kalian sudah memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Ayo sekarang kita tutup untuk makin menyempurnakan ibadah kita hari ini di dalam doa. Ayo kita semua berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami di kerajaan surga, kami begitu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan, sikap hati kami saat mendengarkan firman-Mu, dan pada saat kami memperhatikan bagaimana cara membuat kreativitas, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, seperti halnya firman-Mu hari ini, biarlah hidup kami makin hari dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami makin hari makin sempurna dan makin kudus seperti kerajaan-Mu kudus, sehingga kami pun boleh Tuhan persiapkan untuk belajar hidup kudus sebelum nanti kami berada di kerajaan-Mu bersama-Mu nanti. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan ibadah online ini. Kiranya Tuhan tetap melindungi kami. Dan sebelum kita berpisah, kita akan sama-sama menerima berkat dari Bapa yang di surga. Bapa Yahweh memberkati kita dan akan selalu memelihara kita. Bapa Yahweh juga akan selalu membuat wajahnya bersinar atas kita dan perkenanan kemurahan hatinya selalu menyertai kita. Bapa Yahweh pun akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan damai sejahteranya yang begitu luar biasa dan melampaui segala apapun akan selalu ada bersama dengan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan dengan keras amin. Nah, sampai sini ya, ketemu lagi di ibadah online minggu depan dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Bye.